Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Miss Rani dengan video pembelajaran. Kali ini kita akan membahas tentang satuan berat. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang satuan panjang nih. Nah, kali ini kita akan belajar tentang satuan berat. Bagaimana tangga untuk satuan berat dan bagaimana operasi penyebelahan ataupun pengurangannya. Simak baik-baik ya video pembelajaran kali ini. Oke, untuk satuan berat itu sebenarnya sama saja seperti satuan panjang. Tangganya hampir mirip, hanya di belakangnya yang berbeda. Kalau bisa kemarin kita sudah belajar tentang satuan panjang ini, kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan meter. Nah, sekarang kita akan belajar tentang satuan berat, yaitu kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Nah, untuk hafalannya nanti dulu sebentar ya. Kita lihat, kita simpan dulu yang untuk satuan panjang, kita fokus ke satuan yang berat. Nah, ini sama seperti yang kemarin kita bahas. Untuk hafalannya hanya diganti satu huruf saja, yaitu huruf G. Yang tadinya huruf M menjadi huruf G. Nah, bagaimana jadi hafalannya? Jadi seperti ini. Kucing hitam dalam garasi, Desi centil masuk garasi. Kucing hitam dalam garasi, Desi centil masuk garasi. K-nya kilogram, H hitam itu hektogram, dalam itu dekagram, garasi itu gram, desi itu desigram, senti itu sentigram, dan masuk garasi itu miligram. Oke, misalnya lagi ya. Jadi untuk hafalannya, untuk setiap tangganya itu kucing hitam dalam garasi, Desi centil masuk garasi. Kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Oke, sekarang kita masuk untuk aturannya. Aturannya masih sama seperti yang kemarin untuk satuan panjang dan satuan berat. Untuk setiap turun, setiap satu langkah turun, ini kalian hanya tinggal ditambahkan nolnya 1, yaitu berarti tandanya dikali 10. Setiap turun satu tangga itu cukup dikali 10. Berarti kalau 2 tangga berarti 100. Kalau 3 tangga berarti 1000. Oke. Nah, untuk naiknya, setiap naik itu berarti dibagi 10. Nah, seperti yang misalnya sudah bilang kemarin, karena kalian masih belajarnya untuk yang belum ada desimal, jadi untuk lebih gampangnya, setiap turun itu kalian tinggal menambahkan 0 setiap langkahnya, setiap tangga yang diloncatinya. Sedangkan kalau naik berarti 0-nya itu dihilangkan untuk setiap loncatannya. Oke, kita masuk ke contoh. Oke, kita masuk ke contoh ya. Untuk contoh yang mudahnya dulu. Nah, di sini ada 1 kilogram sama dengan berapa gram? Nah, berarti kita lihat tangganya. Kilogram ada di atas, sedangkan gram ada di tengah-tengah. G itu gram ya, bisa dilihat. Nah, berarti berapa kali loncat mereka? 1, 2, 3. 3 kali loncat. Itu berarti dikali 10-nya 3 kali. 10, 10, 10. Nah, seperti yang misalnya bilang, kalau sekarang masih mudah, jadi tinggal ditambahkan 0-nya sebanyak loncatannya. Tadi loncatnya 3, berarti kita tambahkan 0-nya 3 kali. Yang pertama tulis dulu angka 1-nya, lalu kita tulis 0-nya 3 kali. 1, 2, 3. Ini berarti 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Oke, 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Sekarang bagaimana kalau misalnya punya contohnya adalah 2 kilogram sama dengan berapa gram? Ini masih gampang ya. Tadi turunnya 3, berarti tulis lagi 3, nolnya
3 kali. 1, 2, 3. Oh, salah. Ini maksudnya ini 2, maaf. Oke, 2000 gram. Jadinya 2 kg sama dengan 2000 gram. Bisa dimengerti ya? Nah, sekarang kalau kita masuk ke belasannya. Misalnya punya deh 15 kilogram sama dengan berapa gram ya? Nah, seperti yang misalnya tadi bilang, tulis dulu 15-nya, lalu kilogram tadi ke gram berapa loncatannya? 1, 2, 3. Maka ditambahkan nolnya 3. 1, 2, 3. Ini berarti 15 kilogram sama dengan 15.000 gram. Nah, kenapa misalnya dari tadi itu cuman kilogram dan gram saja? Karena untuk penggunaan satuan berat ini yang paling banyak digunakan adalah kilogram, gram, dan miligram. Tapi kita hanya belajar untuk kilogram dan gram dulu ya. Oke, sekarang kita masuk bagaimana kalau penjumlahannya dan pengurangannya. Oke, kita masuk ke penjumlahannya ya. Nah, ini misalnya punya 2 kilogram 500 gram itu sama dengan berapa gram? Ini sama seperti waktu satuan panjang. Jadi untuk satuan yang sama berarti nilainya masih sama. Ini kan berarti kalau 2 kilogram 500 gram itu sama seperti 2 kg ditambah 500 gram. Karena ini gram dan ini gram, berarti masih sama, tulis lagi 500 gram. Tinggal yang berbeda adalah kilogram. Tinggal berapa? 2 kg itu sama dengan berapa gram? Tadi kita sudah lihat, 2 kg sama dengan 2000 gram. Maka ditulis di sini 2000 gram. Oke, sama dengan berapa nih? 2000 ditambah 500, berarti 2500 gram. Ini tandanya 2 kg 500 gram itu adalah 2500 gram. Oke, untuk contoh selanjutnya, misalnya punya 1 kilo 700 gram misalnya. Sama dengan berapa gram? Nah, ini berarti karena ini sama-sama sudah gram, tinggal tulis lagi gram di sini. 700-nya turun. Oke, ini ditambah berapa? 1 kilo berapa gram? Oh, 1000. Tinggal tulis di sini. 1000 gram. Ini tandanya 1000 ditambah 700 sama dengan 1700 gram. Oke, bisa dimengerti ya. Sekarang bagaimana kalau kebalikannya? Nah, sekarang untuk soal selanjutnya ada 1300 gram sama dengan berapa kilogram dan berapa gram. Nah, kalau yang seperti ini kalian pisahkan ribuannya dan satuannya. Kalau ribuannya berarti kan di sini 1000 ditambah 300 kan. Nah, tadi kalau ratusan tetap tulis di sini ratusannya 300. Nah, sedangkan 1000 ini 1000 gram berarti sama dengan berapa kilo? 1000 gram sama dengan 1 kilo. Maka tulis di sini 1 kilo. Oke, jadi kuncinya kalau yang sebelah sini kalian harus pisahkan ribuannya dan ratusannya. Ratusan itu berarti langsung gram dan ribuannya langsung dijadikan kilogram. Oke, bisa ya? Nah, sekarang kita masuk bagaimana kalau pengurangan. Nah, kalau pengurangan itu berarti sama saja seperti penjumlahan, kalian harus ubah semua satuannya menjadi satuan yang sama, satuan yang ditanyakan. Kita coba ya. Misalnya ada es yang ada air deh, air sebanyak 1 kilogram. 1 kilogram air. 1 kilogram air. Lalu saat dijemur air itu menguap. Nah, menguap sehingga ia menjadi 400 gram. Nah, jadi tadinya 1 kilo menjadi 400 gram. Berarti berapa gram air yang menguap. Nah, kalau misalnya perubahannya seperti itu, selisih
Nah, itu berarti dikurang. Bagaimana caranya? Ini berarti 1 kilogram dikurangi 400 gram. 1 kilogram dikurangi 400 gram. Nah, lalu bagaimana? Jadikan semuanya ke gram. Ya, berarti tadi 1 kilo itu sama dengan berapa gram? Oh, 1000. Berarti 1000 gram dikurangi 400 gram. 1000 kurangi 400 sama dengan 600 gram. Nah, ini berarti air yang menguap karena terkena sinar matahari adalah seberat 600 gram dan menyisakan 400 gram air. Nih, matahari ini menguap airnya. Nah, begitu. Jadi 1 kilogram air dipanaskan di matahari, dia menjadi 400 gram air. Itu berarti dikurangi 1 kilogram dikurangi 400 gram sama dengan 1000 gram dikurangi 400 gram sama dengan 600 gram. Ini berarti air yang menguap terkena sinar matahari adalah sebanyak 600 gram. Oke? Nah, itu sepintas, nanti kita akan bahas lagi kalau ada yang masih kesulitan. Dan untuk yang mau bertanya, silahkan bertanya di grup, nanti boleh, nanti Miss Rani akan jawab langsung. Mudah-mudahan jelas. Yang pasti kalian harus hafal dulu satuannya dan aturannya untuk satuan berat ini, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga lancar untuk mengerjakan latihannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.